وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kebiasaan dari para khutbah di awalil khutbah senantiasa mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kita sekarang memasuki di injury time dari akhir bulan Ramadan. Dan sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Entah pada tahun-tahun berikutnya apakah kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala di awal perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman, karena ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengkhususkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam ay farada alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kalau kita telaah, kalau kita perhatikan bahwasannya dalam ayat ini Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzi fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, yang mana orang-orang yang masih di dalam tersisa dalam jiwanya, dalam hatinya sebesar biji atom atau biji sawi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mereka memenuhi kewajibannya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan Allah perintahkan puasa, yaitu 1 bulan penuh, dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Di ending akhir ayat ini Allah menyatakan, semoga kalian keluar dari bulan Ramadan, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Meningkat kualitas dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Inilah ending daripada yaitu maha guru, yaitu bulan Ramadan, yang mana kita ditempa oleh bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini selain sebagai tamu yang agung, bulan Ramadan adalah tamu yang terbaik untuk kita semua. Kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk kita keluar dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian keluar dari bulan Ramadan, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak dari kaum muslimin yang mereka justru tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada di antara mereka dengan sengaja mereka makan di tengah jalan, ada yang mereka sengaja minum di tengah jalan, ada di antara mereka yang merokok sengaja di tengah jalan dengan berbagai macam alasan, yang mana alasannya tidak masuk akal dan tidak terdapat dalam udzur syar'i, tidak dimaafkan dalam udzur syar'i sama sekali. Mereka orang-orang yang kuat, mereka tidak sakit, mereka tidak ada halangan dan rintangan, tapi mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka merugilah bagi orang-orang yang mereka merasakan mereka hidup di tengah-tengah bulan Ramadan, tapi mereka keluar dari bulan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ayyuhal muslimuna ibadallah, siapa di antara kita yang selama 1 tahun mereka tidak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan kesalahan dan dosa kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, siang dan malam kita semua melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun di antara kita yang maksum, yang terlewat, yang terlepas dari kesalahan dan dosa kepada Allah. Tapi Allah sudah vonis bahwasanya kita siang dan malam melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, momen Ramadan adalah momen terbaik untuk kita mensucikan diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Kemudian di malam harinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa di malam harinya dia menegakkan salat malam, dia menjalankan salat tarawih bersama imam, kemudian dia menjalankan karena keimanan dan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian di 10 hari terakhir disebutkan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa di 10 hari terakhir dia hidupkan malam harinya dengan menegakkan amalan-amalan terbaik di malam harinya, menegakkan salat malam, dia beribadah kepada Allah di malam harinya di 10 hari terakhir, kemudian dia jumpai terdapat di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, 1 tahun penuh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah bagi orang-orang yang dia tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Merugilah orang-orang yang dia tidak menjalankan salat malam atau salat tarawih. Merugilah orang-orang yang dia tidak menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam hadisnya Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan amin, amin dan amin. Kemudian selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar baginda mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwasanya tadi malaikat Jibril alaihi salatu wasallam turun. Malaikat Jibril berdoa. Di antara doanya disebutkan, "Raghima anfu rajulin", celaka, binasa bagi anak-anak yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup di antara keduanya atau salah satu di antara keduanya yang tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Lalu di antara doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celaka, binasa bagi orang-orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Dan di antara doa yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan wa yakhruju min Ramadan wa lam yaghfir Allahu lahu." Celaka, binasa bagi orang-orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia hidup di tengah-tengah bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya hakikat bagi orang-orang yang mereka berhak untuk menjalankan hari raya Idul Fitri adalah orang-orang yang mereka hanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya tidak pantas bagi orang-orang yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk mereka menjalankan hari raya Idul Fitri. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dia mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid, walakinnal 'idu liman zada ta'atuhu." Bahasanya hari raya Idul Fitri adalah hari raya bukan orang sekedar memakai pakaian-pakaian baru, akan tetapi hari raya Idul Fitri bagi barang siapa yang mereka yaitu bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hari raya Idul Fitri tidak dilarang untuk kita mengenakan pakaian baru. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengenakan pakaian terbaik
ketika keluar dari rumahnya untuk menuju yaitu salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha dengan pakaian-pakaian terbaiknya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, sungguh sangat memalukan bagi orang-orang yang dia tidak berpuasa tapi dia ikut berhari raya Idul Fitri bersama kaum muslimin. Hari raya Idul Fitri disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Syaukani dan yang lainnya, bahwasannya yang dimaksud dengan Al-Id yaitu sesuatu yang senantiasa berulang kali, yaitu yang diulangi setiap tahunnya untuk kaum muslimin merayakan hari raya. Bahwasanya di antara hikmah di balik hari raya Idul Fitri, bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan, yaitu mereka telah mendapatkan yaitu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya Idul Fitri adalah hari raya untuk kita berbagi kebahagiaan bersama kaum muslimin yang lainnya. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya bagi orang-orang yang senantiasa dia yaitu berbahagia, dan setiap tahunnya akan diulangi bertahun-tahunnya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya di antara kaum muslimin mereka memiliki 3 hari raya, yaitu di setiap tahunnya terdapat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan setiap pekannya terdapat hari Jumat. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah hari raya di mana kita disunnahkan untuk kita bergembira, karena di sana kita merasakan yaitu nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya di injury time, yaitu detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, tidak ada sesuatu yang terbaik melainkan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amalan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat malam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Al-Qur'an kita, karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah seorang disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan juga dianjurkan untuk seorang memperbanyak sedekah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, berbagilah kebahagiaan di bulan Ramadan ini bagi barang siapa yang mereka adalah orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Maka berbagilah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Al-aqrabuna aulal bil ma'ruf. Orang-orang yang terdekat dengan kalian adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kalian. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, sekecil apapun kebaikan yang akan kita bagikan, maka tengoklah saudara kita dari sisi biologis, tengoklah teman-teman kita, saudara kita dari sisi geografis. Mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita. Allah anjurkan untuk kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jangan lupakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka adalah orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membantu kita. Maka hendaklah kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan, menjadikan hari raya Idul Fitri adalah kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Allah akan lipat gandakan pahala seorang hamba ketika di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan di dalamnya, bulan penuh dengan ampunan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Esok hari apa yang akan terjadi, 1 bulan ke depan apa yang akan terjadi, berapa bulan ke depan yang akan terjadi, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bahwasanya kita sekarang ini ketika hari demi hari, waktu demi waktu, yaitu berpisah dari kehidupan kita, ketahuilah bahwasanya sejengkal demi sejengkal kita telah menuju tanah-tanah kuburan kita masing-masing. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, tidak ada amalan terbaik melainkan yaitu amalan-amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Walaupun di injury time, semoga dengan detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, Allah terima amalan ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, as-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Antara satu salat fardu dengan yang lainnya, antara satu Jumat dengan yang lainnya, antara satu Ramadan dengan yang lainnya, dapat menghapuskan dosa di antara keduanya jika seorang hamba yaitu menghindari dari dosa-dosa besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, memberikan kita karunia demi karunia yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba untuk menghitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa, kesalahan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kita berlindung dan memohon melainkan hanya kepada Allah. Maka mintalah dengan doa-doa terbaik kita. Maka mohonlah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasulnya menjanjikan ampunan di bulan Ramadan ini. Karena tidak seorang pun yang dia tahu kapan nyawa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita dengan amalan-amalan terbaik kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.